What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Ngatain orang tua dengan maksud ngejek. Timnya malah kalah, Doi kena ejek, cuak. Balik dengan gue Ricky Padilla dan selamat datang di kelas Timeout hari ini. Timeout Gang, pertama-tama gue yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata saat gue lagi bikin Timeout di sini. Don't take it personal guys, kita di sini having fun saja. Dan semoga everybody had a lovely and wonderful Lebaran. Dan semoga pada kenyang ya, makan ketupat dan juga opor ayam. Oh my god, opor ayam is the best sih. Semoga everybody enjoy time with their loved one and their family. Dan untuk kelas Timeout hari ini, wah kalian harus siapin cemilan sih sama minuman sih. Karena bisa 25 menit nih, topiknya banyak banget. Tapi yang obvious kita akan bahas adalah Dillon Brooks. Wah, tidak pernah gagal memberikan kita konten. Wah, hari ini kita dikasih konten lagi nih. Kita akan bahas insidennya dia memukul Le Crown Jewel. Dan hari ini Lakers juga membantai adik-adik Grizzlies untuk take a 2-1 lead in their series. Dan of course, apes banget, apes jadi fansnya Clippers gini amat ya. Kawhi tiba-tiba kakinya bisa soak dong buat game 3 dan game keempat. Dan ya Clippers gue sekarang udah down 3-1. Emang beneran hoki aja kayak menang game 1. Dan ya sekarang udah tinggal menunggu aja sih dikalahin sama Phoenix Suns di game kelima nanti. Dan itu adalah dua topik utama yang kita akan bahas hari ini. Obviously kita juga akan bahas Hawks, bahas Knicks. Jadi ditunggu aja guys sebelum kita masuk ke kelas Timeout hari ini. Special shout out tuh untuk semua members gue. Gila man, members gue semua pada setia man. I really appreciate you guys. Dan ya mereka lah yang selalu support agar Timeout selalu ada. Dan kita harus tepuk tangan dulu man. Tepuk tangan sih untuk semua members gue man. Mereka hebat-hebat semua sih. So I really appreciate everybody. And of course Timeout Gang, jangan lupa untuk kasih likes dulu dong. Kasih likes dulu nih, gue hari ini bikin skrip lama nih. Bikin skripnya 4 jam nih. Banyak banget. So yeah man, thank you so much guys for stopping by on Timeout today. Dan kalau gitu langsung kita masuk ke kelas hari ini. Timeout di hari ini kita akan mulai dengan New York Knicks yang kemarin ini hanya kasih 79 poin man. 79 poin aja untuk Cleveland Cavaliers. Like damn bro, ini tahun 2023 dan timnya itu ada Darius Garland, ada Donovan Mitchell, dan Knicks man defense-nya luar biasa banget, bisa nahan Cavaliers 79 poin. Mereka menang ya, 99-79 baik 9-nya. Aku bingung. Knicks unggul 2-1 and MSG was rocking man, and atmosfernya keren banget sih di game 3 itu. Tapi gue gak tahu kenapa abis game mereka abis turun tangga gitu semua pada tracknya fuck Trae Young malah gak lawan Trae Young. Gue bingung banget sih sama fansnya New York Knicks. Tapi asli keren banget mainnya di New York. Kita tahu juga Josh Hart rambutnya keren banget, rambutnya di braid dengan logo New York Knicks. That's really cool. And even Derrick Rose man, Derrick Rose gila dapat standing ovation dan dapat burn beberapa menit kemarin ini. So happy though untuk bisa lihat dia main lagi. And of course, skor kayak gini nih ngingetin gue sama New York Knicks tahun 90 ya, dimana dulu masih ada Patrick Ewing, Charles Oakley, John Starks. Itu dulu pas New York Knicks main di playoff segini nih, skornya kayak segini-segini. Tapi main Darius Garland sih paling hancur man. It was a disaster for him. Dia nembaknya 4 dari 21. Kayaknya si Spider, Donovan Mitchell sampai marah-marah mainnya di bench. Gila dimaki-maki semuanya sama Donovan Mitchell. Ya Donovan sih not bad sih, 22 poin. Tapi Cavs mainnya bener didominasi banget sih sama New York Knicks. Jared Allen juga nggak bisa ngapa-ngapain melawan Isaiah Hartenstein dan juga melawan Mitchell Robinson. Dia dibully abis. Tapi of course bintangnya adalah RJ Barrett. Awal-awal di game he was getting buckets early. RJ kayak mungkin denger kali ya, banyak yang ngata-ngatain dia. He was hearing all the slander. So he decided to play great basketball, main dengan 19 poin dan juga 8 rebound. Tapi Jalen Brunson still balling. He put the game away for the Knicks kemarin ini. Udah dipanggil GOAT aja sama fansnya New York Knicks, ngakak banget sih. Tapi after a tough game 2, kemarin ini dia bounce back dengan 21 poin dan juga 6 assist. Big game sih nanti malam nih. Wah, bentar lagi kayak main beberapa jam lagi. Boleh dibilang si Cavaliers ada di situasi mereka harus menang sih. Karena kalau mereka down 3-1, going back to Cleveland itu kayak udah susah sih. Udah bakal dibungkus sih kayaknya sama New York Knicks. Jadi harus menang sih hari ini untuk Cleveland Cavaliers. Dan kita juga pastinya harus membahas tentang Golden State Warriors yang menang di game ketiga atas Sacramento Kings. Kalau gue gak bahas, ini channel bisa disabotase nanti sama Dub Nation. Tapi
vintage Steph Curry di mana Dubs menang 114-97. Steph Curry itu kayak kalau the pressure is on, itu malah makin bagus mainnya buat dia sih. Dia kemarin 36 poin untuk Golden State Warriors, tapi yang paling epic itu ngelihat benchnya Sacramento Kings waktu Steph Curry nembak 3 point sebelum halftime. Gila, itu mukanya pada depressed semua sih, kayak oh shit, it's going in. Daly juga mungkin udah dapet kayak flashback kali tahun 2015 pas jaga si Steph Curry. Tapi man, Steph Curry kemarin juga kan gak ada Draymond Green, gak ada GP2. He knows that he needs to step it up. Steph juga finally get some free throws. Gila, setelah berapa game susah banget kayak dapat free throw, dia main dapat 6. Lumayan lah ya menurut gue. Dan Steve Kerr nih pinter juga sih. Dia udah mulai kayak variasiin kayak rotasinya si Steph Curry biar si Kings jadi nebak-nebak, itu jadi bingung rotasinya mereka juga. So actually kalau gue nggak salah inget, Steph itu close every quarters, which is good though. They have to close the quarter strong. Jadi mereka butuh banget Steph Curry karena selama di series ini udah 3 game berarti ya. Udah 3 game kalau ada Steph di lapangan, Warriors itu plus 38, man. Gila, plus 38. That's an amazing stats menurut gue. Tapi selain Steph, of course, kita nggak boleh lupa kemarin itu Kevin Looney step up big time juga. He was doing his best impression of Draymond Green karena single digit point tapi leading assist dan juga leading rebound. Looney main 9 assist loh. Gila loh, itu banyak loh 9 assist dan juga dia 20 rebound, kurang 2 lagi dari career high-nya dia di playoff. But man, seru banget ngeliatin dia battling in the post, inside the paint area lawan Sabonis, ngadu banyak rebound kemarin dia sama Sabonis. That was amazing to see. Tapi Looney main banyak kali, Lundgaard main banyak juga sih ngasih Warriors second chance point, dimana akhirnya Warriors nembak 100 kali, man. Ada 100 field goal attempt untuk si Warriors, dan itu menurut gue jadi pembedanya juga di game kemarin itu. But nanti di game 4 hari ini ya, subuh 2:30 pagi, gue gak mungkin bisa nonton sih, pasti teper banget tidur. Tapi they need another big performance dari Lundgaard, and of course Moses Moody. Ada sparks juga dari bench Warriors kemarin ini. Salah satu pertandingan terbaiknya Moody di playoff menurut gue, di mana dia 13 poin dalam 16 menit. Warriors harusnya hari ini they got everybody back, they got Draymond back, they got GP2 kemarin kayak sakit, mungkin perutnya mengules kali ya. Tapi sekarang jadi opsinya full lagi nih untuk Steve Kerr memainkan rotasinya dia. Game ketiga kemarin ini Sacramento terlalu banyak settling menurut gue untuk jump shot, untuk 3-point shot, dan kayak kecapean gitu. Tim muda masa kecapean sih? Aneh banget sih cara mereka main kemarin ini. Tapi penasaran sih how the young Sacramento Kings gonna respond in Game 4, karena Game 4 ini is gonna be huge though. Kalau mereka bisa balik 3-1, oh my god, confident levelnya mereka pasti akan naik banget sih. Tapi kalau gue berharap Dub Nation please win Game 4, itu kayak series akan seru sih. Seharusnya akan seru. So, yang bikin lebih interesting lagi kemarin ini adalah Atlanta Hawks, man. Bisa mengalahkan Boston Celtics 130-122 di game ketiga. Trae Young showed up in the fourth quarter. Gila, 15 dari 32 poinnya dia cetak di quarter keempat, dan terakhir kasih 3 point di depan mukanya Opa Horford. Tapi Trae sih menurut gue main luar biasa sih. Dia banyak banget tough shots, man. Tough shots after tough shots sih untuk Atlanta Hawks. The whole team menurut gue. Jujur gue kaget sih si Boston Celtics bisa kalah di game ketiga, karena gue mikir ini kayak it's gonna be a sweep sih, tapi ternyata Trae Young and DeJounte Murray had something else in mind. Hawks menurut gue lumayan beruntung juga kemarin karena Derrick White itu udah early foul trouble. Defense Celtics langsung beda kalau nggak ada Derrick White di lapangan, apalagi drop coverage-nya mereka. DeJounte had a big game juga, 25 poin kemarin ini, tapi menurut gue jadi pembedanya bench-nya Hawks sih. 3 pemain, Jalen Johnson, Saddiq Bey, Bogdan Bogdanovic itu nembak 3 poinnya bagus banget, tapi obviously Saddiq Bey and Bogdan itu masing-masing 15 poin, dan mereka berdua 3 poinnya 6 dari 7, dan kayaknya oke juga dilatih sama Quinn Snyder. I like it, and at least the broom is not coming out though for the Hawks. Dan Hawks besok main jam 6 pagi ya melawan Boston Celtics untuk Game 4. Yang paling happy dengan makin panjangnya serinya Celtics dan Hawks adalah fansnya Philadelphia 76ers. Sixers hari ini berhasil jadi tim pertama yang lolos ke second round setelah mereka menang 96-88 atas Brooklyn Nets for a sweep. So,
bring out the broom for the Nets. Wah, ini kayak Nets back to back here ya. Kayaknya kena sweep di first round. Dan untuk Philly, ini pertama kalinya mereka bisa nge-sweep sejak tahun 1985. Udah lama juga ya. Dan series ini yang jadi pembeda adalah second chance points. Philly itu mencetak 58 second chance point, lebih banyak daripada Brooklyn Nets. Dan di game 4 tadi, walaupun tanpa calon MVP Joel Embiid yang cedera kakinya, Joel Embiid katanya masih 50%, belum tentu pasti main nanti di game pertama semifinal juga. Itu kenapa mereka berdoa serinya makin panjang. Tapi kalian udah pada lihat belum sih kompilasi si Joel Embiid jatuh-jatuhan di game ketiga itu ngakak banget sih. Ternyata sering banget ya jatuh ya, makanya mungkin kakinya gampang sakit sih. Untuk insiden nendang gue agak lumayan kaget juga sih. Nggak di-suspended si Joel Embiid, pilih kasih nih NBA nih sama calon MVP. Tapi yang pasti hari ini Tobias Harris led the way though for the Sixers double-double, 25 poin dan 12 rebounds. Tapi menurut gue kuncinya tetap James Harden sih. Kunciannya James Harden sih, jago banget dia jadi playmaker hari ini. James Harden hanya 17 poin, tapi disisa dengan 11 assist. Impact-nya dia di lapangan untuk baca situasi itu oke banget. Dimana menurut gue Tobias Harris poinnya tuh banyak karena juga karena operan dari James Harden. Ya gue suka banget sih how Harden orchestrate the offense for the Sixers. And big boost though datang dari B-Ball Reed. Paul Reed hari ini menggantikan Embiid di starting lineup, and dia gak mengecewakan sih. B-Ball Reed di playoff sih always showed up man. Dimana dia 10 poin dan juga 15 rebound, dan 8 reboundnya adalah offensive rebound. So Paul Reed, excuse me, Paul Reed menurut gue sih akan memenangkan banyak menit juga nih untuk di series berikutnya. I think he will make a big impact juga untuk si Sixers. Dan sekarang Philly, seperti gue bilang, hanya berharap aja semoga Hawks bisa push 6 game atau 7 game lawan Celtics agar si Joel Embiid nantinya bisa recovery lebih lama lagi untuk cedera kakinya. And of course, what's up with Duncan Robinson today, man? Tiba-tiba kok bisa jago banget si Duncan Robinson. Birthday boy, 20 points today. Miami Heat surprisingly juga menang 121-99 atas Milwaukee Bucks di game ketiga. And Miami membuat Milwaukee Bucks the number 1 seed in the NBA. The best record I think ya. Best record in the NBA. Tinggal 2 game lagi dari eliminasi in the first round. Woo! That's crazy though. Bucks hari ini obviously masih tanpa Giannis yang cedera pinggang, dan suwe banget hari ini kena 5 kali 3 point dari Duncan Robinson. Tadi Duncan Robinson juga beating Jrue Holiday off the dribble, man. Itu menurut gue udah over. That game is over after that happening. Tapi I guess the birthday boy is getting his confident level back. Dan ini could be huge ya, karena kita tahu Tyler Hero cedera. I don't think Tyler Hero is coming back in the first round. Jadi kalau mereka bisa dapat boost, dapat shooting dari Duncan Robinson, itu oke banget sih menurut gue sih. Dan playoff Jimmy Buckets is a real thing, man. Jimmy tadi malah cuma 3 quarter deh, karena dia tadi sempat cedera, but he still put on 30 points on the board, dan 4 dari 4 3 point. Yang lu tau lah, Jimmy Butler tuh jarang banget 3 point, apalagi kalau regular season. Jadi kalau dia udah bisa 4 kali 3 point, he is in playoff mode. Tapi offense Heat menurut gue enak banget sih. Si Erik Spoelstra itu pinter banget how he runs his offense. Nggak banyak orang diem sih. Not a lot of players standing still. Gerakannya fluid banget menurut gue. They got into their action fast. Jadi mereka nggak buang-buang waktu tuh. Shot clocknya nggak di-burn sama mereka. And they are making the right passes. Dan menurut gue ini sih yang membuat Heat bisa bagus di first round sekarang ini. Dan Brook Lopez sayur banget tadi. Brook Lopez disayur-sayurin sama Bam Adebayo hari ini. Dimana Brook Lopez cuma 6 poin doang. That cannot happen kalau si Bucks pengen menang sih. Apalagi kalau shooternya mereka nggak on. Shooternya mereka bau kayak hari ini. So, man, I think they will need Giannis sih. I think they will need Giannis for game 4. Dan gue rasa Giannis akan main sih. Karena you don't wanna be down 3-1 going back to Milwaukee too. So, we will see nanti untuk game keempat. And yeah, sekarang kita pindah ke tim favorit gue, Clippers. Gak ada abis-abisnya. Sorry, kok gak ada abisnya? Bener, gak ada abis-abisnya. Si Apes jadi fans Clippers. Tiba-tiba ke Leonard game 3 dan game keempat harus absen karena kakinya soak. Beneran ternyata emang game 1 mungkin menangnya hoki aja. Dan Clippers gue udah pasrah sih. Down 3-1 sekarang ini. Tadi kalah 112-100. Brody tried his best untuk gendong Clippers hari ini. Probably his best game as a Clipper. 37 poin, 6 rebound. Cuma gak ada yang bantuin doi, man. Hari ini Norman Powell busuk banget. Norman Powell tadi cuma 14 poin, 4 dari 15 tembakannya. Tapi gue salut sih sama Brody. Value-nya dia
obviously naik lagi setelah game hari ini. Mainnya efficient banget, nembaknya oke. Gue lupa sih field goalnya berapa, tapi kalau nggak salah 16 dari 27 seingat gue. Nggak reckless mainnya. So gue salut sih, dia perang sendirian selalu lawan KD, lawan D-Book, lawan CP3. That's tough to do, and mungkin lawan wasit juga sih, karena obviously Westbrook kayaknya hari ini 100 kali ngedrive tapi 0 free throw, man. Lo kapan ngeliat Westbrook dapat 0 free throw, man? That's just no comment. Tapi yang paling berat nggak ada Kawhi, nggak ada PG, itu adalah nonton Marcus Morris. It's very tough, man. That guy suck, bro. Marcus Morris, lu udah ditungguin di IBL sih. We'll be waiting for you in the IBL. Karena, man, dia jelek banget sih menurut gue sih. And tadi di kuarter keempat, asemnya juga Clippers gue kena 16-5 run dari si Phoenix Suns. Dan dibantainya sama Chris Paul, man. Chris Paul tiba-tiba nembak, gue nggak tahu, muter-muter di baseline, dia bisa masuk sih. I don't know how, karena ya it was just his night. He was just his night, I guess. CP3 dari 12 dari 19 poin itu dicetak di kuarter keempat. Dan yeah, man, CP3, mereka ini adalah chance terakhirnya dia mungkin juga untuk bisa dapetin cincin. Udah 37 tahun, dan sekarang dia udah ada KD juga. Gila, tapi Suns sih bikin KD sama D-Book kerja keras sih. KD 45 menit, man. 45 minutes. That is rough, bro. And of course, D-Book juga 41 menit. Tapi emang dua ini mainnya galak banget tadi. Galak banget sih. KD 31 poin, 11 rebound, 6 assist. Abang ganteng D-Book 30 poin, 9 rebound, 7 assist. Man, how you gonna stop that duo, bro? Those two is like cooking right now. And of course, game kelima menurut gue udah kelar sih kayak Clippers gue sih. Apalagi kalau nggak ada Kawhi, nggak bisa main. Aduh, gue excited banget di season ya. Setelah kita ada di posisi 5, gue excited banget untuk lihat PG-13 sama Kawhi. Ini tahun keempat ya kalau nggak salah. Mereka main, tapi kayak gagal lagi sih. Apakah it's time to blow it up? Stephen A. Smith sampai bilang kalau Kawhi is the worst superstar in the NBA. I mean, like, ya hokinya fans Raptors lah ya, 1 tahun punya Kawhi langsung juara. Cuma ya, mungkin emang curse ya. I think Clippers are just cursed. Gue gak mau nyalain Kawhi. I think kayaknya harus ganti nama Clippers. Dan mungkin harus ganti stadion juga sih. Gue udah gak sabar sih untuk keluar dari Crypto.com Arena sih. Mungkin setelah itu baru bisa hilang kali ya curse Clippers. Tapi ya nasib jadi fansnya Clippers. Karena kita pindah ke Los Angeles Lakers. Dillon Brooks poke the wrong bear, I guess. Hari ini Lakers ngamuk, man. 111-101 tadi menang dari Memphis Grizzlies di game ketiga. Obviously Lakers are up 2-1. Everyone on the Lakers team, I think, got LeBron's back though today. Setelah dikatain tua sama Dillon Brooks, gila, Lakers gak kasih ampun, man. Ditahan cuma 9 poin. 9 poin doang di kuarter 1 hari ini. Defense Lakers emang dari awal udah set the tone. Lu bisa lihat si Troy Brown Jr. ngeblock Ja Morant, AD kalau nggak ngeblock Dillon Brooks juga 2 kali. Dan itu adalah angka paling rendah ya. Angka paling rendah untuk the first quarter di season. Abis nyengkol LeBron, Dillon Brooks nggak bisa back up his words, man. He came up with probably one of his worst performances. Tapi dari pre-game, kayaknya udah dikasih sedikit petuah dari LeBron James. Kayaknya udah di-warning sama LeBron James, makanya kayaknya Dillon Brooks juga kena mental. Kena mental sih dia hari ini. Dari pemanasan pun juga udah di-boo sama fans Lakers hari ini. Dillon Brooks, 7 poin guys. 3 dari 13. Gila, lu mau ngatain LeBron tua, tapi lu masa show up with this stats, man, in game 3. Ya, main parah sih si Dillon Brooks ini. Udah gitu, di kuarter ketiga bermain 17 detik, dia mukul LeBall. Dia mukul LeBall sampai itu kena flagrant 2 dan ejected. Tapi mungkin Dillon Brooks juga teriak kali ya, "Hey, that's all ball." If you get, semoga kalian dapat jokesnya lah ya. Tapi pasti, to be honest, that was kind of soft though. That was kind of soft. Mungkin flagrant 1 is okay, tapi come on, man. Don't get him ejected, though. Tadi kita semua berharap Dillon kan nggak ejected. Lebih seru kalau ada dia di lapangan. Kayaknya Lakers itu lebih semangat sih kalau ada Dillon Brooks di lapangan sih. Karena menurut gue kalau dia di ejected, yang rugi Lakers sih. Karena lo bisa lihat ya, Memphis makin jago mainnya. Mereka makin semangat. Sedangkan Lakers tadi kayaknya setelah Dillon Brooks kena ejection, itu dia kayak kehilangan motivasi kayaknya untuk game hari ini. LeBron kayak lebih chill mainnya kayak gitu. Tapi ya tadi buktinya di kuarter keempat pun Ja Morant on fire banget. Dia sempet 22 poin straight, bro. 22 straight points. That's phenomenal sih. That's a phenomenal performance dari Ja Morant. Gue gak pernah sih ngeliat orang 22 poin straight sih. Mungkin LeBron kali dulu lewat lawan Pistons, kalau gue gak salah ingat. Tapi
That was crazy dong menurut gue sih. Apalagi tadi di kuarter keempat kan kejadiannya, dan tadi bikin Lakers fans sedikit ngeri-ngeri sedap menurut gue di kuarter keempat. Tapi ya of course Memphis dan Ja Morant panasnya terlalu telat sih. Apalagi awal-awal juga mereka udah tertinggal terlalu jauh, dan itu kenapa untungnya Lakers masih punya comfortable lead dan bisa menang hari ini. Tapi Ja amazing though. 45 points, 13 assists, 9 rebounds. Hari ini Lakers survive Ja dan juga survive D'Lo. D'Lo, gila. Tadi awal-awal babak pertama mainnya keren banget di quarter 1 gitu. Wow, dia ngepoint, dia assist, nuluk alley-oop ke AD. Tapi setelah itu dia bapuk banget loh. Dan shot selection-nya juga agak jelek. Tapi ya tadi terakhirnya untung dia juga yang mastiin kemenangan Lakers sih. Untung tembakan terakhirnya menang, masuk. Tapi sebelum itu, man, he was horrendous though. AD after embarrassing game 2, akhirnya dia bisa bounce back with 31 points, 17 rebounds, and 3 block shots. Dan ini adalah stats yang di-expect sama Lakers fans sebenarnya setiap gamenya dari AD. Si AD, come on man, lawan JJJ, lawan Xavier Tillman, ini harusnya dimamam abis ya sama AD. Si AD harusnya bisa dominate every game untuk Lakers, apalagi kalau mereka ingin masuk ke second round ya. I think AD needs to be consistent. And LeBron with the usual, 25 points, 9 rebound, 5 assists. Tapi kalau gue sih masih paling seneng lihat Rui Hachimura sih. Rui Hachimura walaupun dikatain sama Desmond Bane, ya that's his best game ever. Let's see if he can do it again. He's been doing it for 3 games straight. 3 games straight, dia hari ini 16 poin, 6 dari 10. Dia impact-nya luar biasa banget. Tadi juga ada slam dunk. Lalu juga dia mau ribut sama David Roddy, calling him a bitch ass. Tapi Rui so far menurut gue boleh dibilang pemain ketiga kali ya. Pemain ketiga terbaiknya Lakers sih boleh dibilang sih. And he is very consistent. So like I said, Lakers hoki banget tukernya sama Kendrick Nunn doang. So they need to resign si Rui Hachimura sih untuk Lakers. But gue suka sih series ini, I like it. Selain Kings lawan Warriors sih menurut gue seru banget. Tapi menurut gue ini mungkin adalah seri terseru, seri terpanas juga sih. Karena tadi mau ribut terus beberapa kali. So cannot wait sih for game 4 nanti bagaimana si Memphis bisa respond setelah kalah hari ini. Kita tahu Memphis is the number 2 seed in the West. So kalau mereka kalah sama number 7, that team mungkin they blow it up juga sih mungkin setelah season ini. Walaupun gue tahu ada Steven Adams yang cedera, Brandon Clark, tapi I think with the team they having right now, at least nggak boleh kalahnya sampai 4-1 sih sama Lakers sih. Kalau kalah 4-1 sama Lakers sih, strong banget untuk si Grizzlies. Tapi tadi hari ini juga kuncinya menurut gue kayaknya mungkin gara-gara kata-kata Dillon Brooks juga, mereka panasnya dari awal sih, which is good though. Mereka harus kayak gitu sih. Kalau Lakers ingin menang in the series, mereka harus have a good start sih. Karena kuarter 3, kuarter 4 ya Lakers, ya you know lah, kadang-kadang juga suka jadi lewakers kan. Kalau jadi lewakers, bahaya nanti. Jadi, that was the key though menurut gue tadi. Dari awal mereka udah gas dan langsung mereka just knock out the Grizzlies today. So, itu untuk time hari ini, karena kita pindah ke prediction. Besok ada 4 game, gue kembali nggak akan milih Warriors. You know what? I'm gonna go with the Atlanta Hawks plus 6 besok lawan Boston Celtics. Mereka kayak kalau di home mainnya lebih oke kayaknya. Jadi semoga aja besok kalahnya tipis aja sih kalau lawan si Celtics sih. Jadi good luck everybody. Play of the day. Gue bingung sih hari ini play of the day mau pilih siapa sih. Tapi I guess we gotta give it to the birthday boy, Duncan Robinson yang 20 poin, 5 dari 6 3 poinnya. Dia jadi sparks untuk Miami Heat mengalahkan the number 1 seed Milwaukee Bucks, and that is why he is our player of the day. Time out geng, wah nggak jadi 25 menit nih, kita 23 menit hari ini untuk kelas time outnya. So once again, thank you so much guys for always supporting time out. Jangan lupa untuk likes, jangan lupa untuk komen. Please subscribe guys, please subscribe. We try to get to 135,000 subscribers. Please tell a friend too man. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu time out tapi mereka suka basket, please tell them to go to this channel guys. Kasih tahu teman-teman kalian untuk nonton time out. So once again, thank you so much everybody, and have a great Sunday. Besok kita lihat ya, harusnya besok bikin time out lagi sih. So hopefully to see everybody tomorrow. Once again, thank you so much guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody.